Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Rabbun Ghafur yang atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini tentu
sudah akrab di telinga kita, sering dibacakan oleh khatib. Bahkan sebagian khatib sering membaca ayat ini di akhir khutbahnya. Ternyata mempunyai latar belakang historis. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika perselisihan antar sesama muslim karena perbedaan pendapat fikih, juga perbedaan politik, konflik politik, sehingga tidak jarang adanya caci maki antar sesama muslim, bahkan antar sesama ulama. Sehingga untuk meredam situasi, Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah mengeluarkan instruksi agar setiap khatib di akhir khutbah membaca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan al-ayah. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada komentar yang menarik dari seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa inna ajma'a ayatil Qur'ani innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya ayat Al-Qur'an yang paling komprehensif, yang paling mencakup makna yang luas tetapi ringkas dan padat, yaitu ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Tentu komentar Ibnu Mas'ud ini tidak sembarangan. Ayat yang pendek dan terkesan sederhana ini ternyata mempunyai makna yang begitu mendalam. Dalam ayat ini terkandung 3 perintah dan 3 larangan yang merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca. Di awal Allah berfirman, innallaha ya'muru. Sesungguhnya Allah memerintah. Siapa yang diperintah? Tidak disebutkan di awal. Dan biasanya dalam kaidah bahasa Arab, ketika objek tidak disebutkan, itu mempunyai arti umum, mencakup semua orang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika Allah menyebutkan sesungguhnya Allah memerintah, jangan tanya siapa yang diperintah. Semua diperintah. Dan ketika kita membaca ayat ini, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintah, siapa yang diperintah? Jangan tunjuk orang lain, kita. Aku, saya. Allah memerintahkan. Apa yang diperintahkan? Bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan adil, ihsan dan berbuat baik kepada kerabat. Hadirin waktu iman, seperti saya tadi katakan, perintahnya seperti sederhana, tetapi sesungguhnya di sini mempunyai arti yang sangat mendalam dan ada titik tekan yang mungkin selama ini jarang kita sadari. Pertama, Allah memerintahkan adil. Ketika disebut kata adil, maka terbayang makna yang sangat luas. Adil itu kaitannya dengan seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya. Adil itu kaitannya seorang hakim memutuskan satu perkara. Adil itu kaitannya misalkan kita selaku kepala rumah tangga, bagaimana berbuat adil di rumah tangga kita, di keluarga kita. Semuanya benar. Semuanya benar. Tetapi ada satu makna adil yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Ibnu Abbas memberikan komentar kepada ayat ini bahwa yang dimaksud dengan adil di sini adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Adil di sini syahadat. Adil di sini tauhid. Tetapi dalam pendekatan lain, Sufyan bin Uyainah memberikan komentar sebagaimana ditukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Sufyan bin Uyainah, al-adlu fi hadzal mawdi' istiwa'us sarirati wal alaniyati liman ya'budullaha. Yang dimaksud dengan adil dalam konteks ayat ini adalah istiwa'us sarirah wal alaniyah. Baiknya atau sama baiknya antara perilaku seseorang as-sarirah yang tidak terlihat, wal alaniyah dan yang terlihat. Jadi orang sama baiknya di depan dan di belakang. Ketika tidak terlihat oleh orang lain, as-sarirah, wal alaniyah dan alaniyah ketika terlihat oleh orang lain, dia sama baiknya. Kenapa? Karena dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia.
kecenderungannya manusia itu di hadapan orang lain dia cenderung lebih baik, sementara di belakang orang lain dia cenderung kurang baik. Itu kecenderungan yang umum dan wajar. Orang adil tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau kata Ibnu Abbas adil itu tauhid, berarti menyembah Allah, maka kata Sufyan bin Uyainah adil itu engkau berada di depan orang, berada di belakang orang lain, maka engkau sama baiknya. Itulah yang disebut dengan adil. Maka kalau kita berbicara keadilan-keadilan tadi yang begitu besar, ini sesungguhnya cikal bakalnya. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, maka keadilan-keadilan yang lain insya Allah akan mengikuti. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa berbuat adil dalam arti berbuat baik di depan dan di belakang orang, maka itulah bibit-bibit kecurangan. Yang kecurangan itu adalah kebalikan dari kata adil itu sendiri. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Ihsan sering kita artikan berbuat baik. Ya. Ihsan itu dari ahsana yuhsinu. Ya. Sehingga dia berlaku luas sebetulnya. Ya. Ihsan itu berbuat baik kepada sesama. Tetapi ternyata ihsan dalam ayat ini titik tekannya lebih kepada diri kita sendiri. Kalau adil itu sama baiknya antara terlihat dan tidak terlihat, maka ihsan itu adalah antakuna sariratuhu khairun min alaniyati. Sariratuhu ketika dia menyendiri, ketika dia tidak terlihat oleh orang lain, dia jauh lebih baik daripada yang terlihat oleh orang lain. Itulah ihsan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan, ya, atau perbuatan-perbuatan baik yang diwajibkan dan disunnahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita renungi ternyata lebih banyak yang tidak mesti terlihat oleh orang lain daripada yang dia konsekuensinya terlihat oleh orang lain. Sholat Jumat ini bagaimanapun harus terlihat oleh orang lain, mesti terlihat. Tetapi di balik ibadah seperti ini banyak ternyata ibadah-ibadah lain, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan, atau yang sunnah dilakukan, dan orang lain tidak mesti tahu. Orang lain tidak mesti tahu. Itulah ihsan. Maka ya, seorang mukmin kalau dihitung kadar kebaikannya, di belakang itu jauh lebih baik. Maka kebaikan yang di hadapan orang lain itu hanya interpretasinya saja. Hanya manifestasinya saja bagaimana dia mengungkapkan kebaikan tersebut, menampakkan, sementara di dalamnya jauh lebih baik. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik di hadapan orang baik, jauh di belakangnya itu jelek. Waliyadzu billah. Nah, inilah yang dimaksud dengan adil dan ihsan. Sehingga kalau kita perhatikan ayat ini, ada dua perintah. Ternyata dua perintah ini berkaitan dengan individu, diri pribadi. Perbaiki diri. Adil, ihsan. Kamu harus sama baiknya antara di depan dan di belakang. Tingkatkan. Kamu harus lebih baik. Di belakang orang lain kamu lebih baik. Tentu di depan orang lain harus baik. Dan ini selaras dengan makna hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh seorang malaikat, oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat gagah, yang sangat ganteng. Dalam hadis disebutkan di Imam Bukhari, di antara pertanyaannya mal ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah engkau melihat langsung, memandang langsung. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak memandang Allah dan tidak mungkin memandang zat Allah, yakin fa innahu yaraka, Allah itu melihat dirimu. Itulah tauhid, itulah adil, itulah ihsan. Jadi menyambungkan bagaimana komentar Ibnu Abbas
Kemudian komentar Sufyan bin Uyainah, ternyata adil itu adalah tauhid. Berarti kita beribadah itu hanya karena Allah, berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya seseorang itu baik di depan dan di belakang dia sama. Dan idealnya adalah di belakang jauh lebih baik daripada di depan. Ini berkaitan dengan diri kita terlebih dahulu. Baru perintah ketiga, bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Wa ita'izil qurba. Allah memerintahkan adil, ihsan, dan memberi kepada kerabat, berbuat baik kepada kerabat. Yang dituntut itu berbuat baik kepada semua orang. Tetapi di sini diprioritaskan oleh Al-Quran, dan dalam berbagai ayat lain disebutkan, ternyata ketika kita berbuat baik, jangan dulu melihat yang jauh, jangan dulu memperhatikan yang jauh, tapi perhatikan dulu keluarga, perhatikan dulu kerabat. Baru setelah itu kepada orang lain. Itulah kurang lebih pesan yang disampaikan oleh ayat ini. 3 perintah, adil, ihsan, ita'izil qurba. Adil dan ihsan itu lebih erat kaitannya dengan bagaimana kita memperbaiki diri kita. Baru setelah kita memperbaiki diri, maka kita bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan 3 perintah, Allah menyebutkan 3 larangan. Larangan pertama, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang fahsya, munkar, wal baghi, dan permusuhan. Fahsya dan munkar sudah menjadi istilah kita kadang-kadang. Ya. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah jami'ul muharramat. Semua perbuatan yang dilarang itu disebut fahsya. Sehingga dalam Al-Quran, dalam ayat ini disebutkan, ya, Allah itu melarang kita untuk berbuat al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Pelanggaran terhadap aturan Allah, ya, berbuatan maksiat, melaksanakan yang dilarang, baik di depan orang lain, baik di belakang orang lain, itu disebut fahsya. Dan itu dilarang. Jadi kalau adil itu sama baiknya antara di depan dan di belakang, maka berbuat jelek, baik di depan orang lain yang biasanya kita hindari, atau di belakang orang lain yang biasanya kita jarang sadari, itu sama dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Jadi seolah-olah antara perintah dan larangan ini berkaitan. Jadi apa yang diperintah dan apa yang dilarang itu kebalikannya. Allah memerintahkan adil sama baiknya di depan dan di belakang. Allah melarang fahsya. Apa itu fahsya? Sama jeleknya di depan dan di belakang. Kemudian Allah melarang apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, Allah melarang berbuat munkar. Apa itu munkar? Munkar itu adalah ma udhhira minal fawahish, kejelekan, pengharaman, pelanggaran terhadap aturan Allah yang diperlihatkan secara sengaja, itu munkar. Itu munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar ma'ruf nahyul fawahish. Kenapa? Karena fawahish itu bisa nampak, bisa tersembunyi. Tetapi munkar itu adalah fawahish yang diperlihatkan. Sehingga dalam hadis itu bukan man ra'a minkum al-fahsya, bukan. Tapi man ra'a minkum munkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah.
Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa cukup dengan penolakan dalam hati, dan itu selama-lamanya iman. Itulah kemungkaran. Dan Allah memerintahkan adil, memerintahkan ihsan, melarang fahsya dan melarang munkar. Jadi munkar itu kejelekan yang dipertontonkan. Kalau adil itu adalah kalau ihsan itu kebaikan di belakang jauh lebih besar daripada kebaikan di depan, maka munkar itu sebaliknya. Dia mempertontonkan al-muharramat, yang berarti logikanya di belakang orang lain jauh dia lebih berani dari itu, di depan saja sudah berani. Maka kalau Allah memerintahkan ihsan, Allah melarang al-munkar. Kalau Allah memerintahkan wa ita'idzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, maka Allah melarang wa yanha 'anil fuhsya'i wal munkari wal bagh. Apa itu al-baghyu? Al-udwanu bainan nas, permusuhan antar sesama manusia. Allah memerintahkan berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, maka Allah melarang kita berbuat al-udwan, al-baghyu, al-udwanu bainan nas. 3 perintah, 3 larangan. Kalau kita perhatikan, ini adalah 3 perintah ini, 2 hal berkaitan dengan diri kita sendiri, 1 hal bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Demikian juga dengan larangannya. Apa yang diperintahkan, kebalikannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 berkaitan dengan diri kita sendiri, 1 berkaitan bagaimana kita mencegah kejelekan dengan orang lain. Di akhir Allah menyebutkan ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Demikianlah Allah memberikan nasihat kepada kalian. La'allakum tadzakkarun, agar kalian zikir, agar kalian ingat. Kenapa? Karena manusia lupa. Manusia itu sering lupa, sering tidak sadar, sering lalai. Karena itu manusia perlu apa? Perlu nasihat. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita perlu nasihat. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Peringatan. Dan sebaik-baiknya nasihat itu apa? Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah tiba, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Apa itu? Al-Quran. Dan di antara nasihat Al-Quran yang cukup mencakup makna yang sangat luas, tetapi diringkas dalam 3 perintah dan 3 larangan, adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan peringatan buat kita semua untuk memperbaiki diri kita, dan bagaimana kita juga berbuat baik kepada orang lain, untuk mencegah kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita, dan bagaimana kita juga bisa mencegah kejelekan terhadap orang lain, sehingga kita mulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki semua dalam kehidupan ini. Insya Allah hadirin waktu iman, kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.